sedang berada di dalam keadaan sehat pada saat ini, dan bersama dengan Eka dan Fernanda yang datang ke tempat ini bertemu dengan Indi kiranya Tuhan. Jadi kami akan mempelajari semuanya dengan boleh berruangan tertulis kami boleh mengerti firman Tuhan pada sore hari ini. Berarti yang Tuhan ketika dia mempelajari firman ini, kiranya dia boleh berkat semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini untuk menjadi bekalnya ke depan lagi. Berkati dia Tuhan, berikan semua kekuatan selalu kepadanya di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum mulai, ada pertanyaan apa peran Alkitab untuk manusia? Sebenarnya ini saya sering baca Alkitab sih, atau saya belum pernah kadang-kadang. Jadi sebagai teman Tuhan ini Alkitab, apa ini peran Alkitab untuk manusia? Peran ini sebagai manusia. Nah, apa peran Alkitab ini untuk manusia? Nah, sekarang bisa baca di dalam Mazmur 119 ayat 1. Mazmur 119 ayat 1. Nah, ini boleh baca ini langsung 111 ayat 1. Firman-Nya itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui firman Tuhan ini di dalam Mazmur 119 kita lihat bahwa Mazmur menuliskan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ternyata firman Tuhan ini, Alkitab yang ada yang kita pegang ini itu berperan untuk punya kehidupan, dan itu adalah pelita bagi punya perjalanan yang menjadi terang untuk dimanapun saja terang yang pergi. Nah, selanjutnya terang baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, ini baru baca tinggal waktu sampai di dalam Segala tulisan yang nama Allah memang bermanfaat untuk manusia, untuk mengetahui kesalahan, untuk memperbaiki orang kekuatan dan untuk menjadikan orang kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlihatkan untuk setiap perbuatan baik. Baik, terima kasih. Jadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ini kalau terang itu punya judul di satu topik ini, berbicara tentang iman bertemu dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, kitab suci ini kita diingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini dituliskan sebuah tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk meri ajarkan kepada diri juga, untuk menyatakan atau untuk kesalahan, untuk memperbaiki punya kelakuan. Jadi melalui pembelajaran Tuhan, kita bisa tahu kesalahan dari mana juga, dan bahkan diingatkan dalam akibat ini, dan untuk memperbaiki punya kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Di ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita ini semua tiap-tiap manusia adalah kepunyaan Allah. Kita diperlukan hati untuk setiap perbuatan baik. Nah, di ayat 15 ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci.
kami yakin Nabi juga dari kecil sudah mengenal ini Alkitab yang dapat memberi kita hikmat, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi jelas di firman ini mengatakan bahwa firman Tuhan ini kita justru ingin membawa orang ke dalam keselamatan. Nah, jadi pertanyaan di dalam melalui 3 ayat ini, bahkan yang tadi yang pernah baca di kita Mazmur, mengapa Alkitab ini memiliki peran di dalam Amsal 30 ayat 5. Amsal 30 ayat 5. Mau bacanya? Firman Allah adalah murah-murni adalah perisai bagi orang-orang yang beriman padanya. Jadi ini ayat ini di dalam kitab Amsal ini adalah perkataan Agur Inyake. Dia menulis bahwa semua firman Allah adalah murni. Dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Padanya ini ada N besar, yaitu berarti kalau N besar berarti itu Tuhan. Semua yang berlindung kepada Tuhan. Nah, kita baca lagi di Yohanes 17 ayat 17. Karena mereka dalam kebenaran. Jadi melalui Yohanes 17 ayat 17, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pertanyaan di sini, apa dampak hidup tidak sesuai firman? Nah, di dalam Yesaya 8 ayat 20 di situ tertulis sebelum kita baca itu. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduslah mereka dalam kebenaran. Jadi melalui kebenaran kita bisa dikuduskan, disucikan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang besar itu firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran selain di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengikuti kebenaran ini di dalam firman sesuai firman Tuhan, apa dampak hidup tidak sesuai firman? Jadi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita hidup tidak sesuai firman? Kita boleh baca di dalam Yesaya 8 ayat 20. Siapa yang tidak bicara sesuai dengan perkataan maka baginya tidak tertekan. Ayat ini di dalam Yesaya 8 ayat 20, di sini kita carilah pengajaran dan kesaksian. Jadi kita bersyukur saat ini kita boleh mempelajari Tuhan dan kesaksian yang ada di dalam Yesaya ini. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak jadi hajar. Nah, pertanyaan melalui ayat ini, apa dampak hidup sesuai firman? Tadi kan belajar menjawab pertanyaan apa dampak hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang apa dampak hidup sesuai firman? Kalau orang mengikuti firman Tuhan yang sesuai di dalam Alkitab ini, apa dia punya dampak buat orang? Apa yang terjadi dalam kehidupan? Orang boleh baca dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Boleh baca. Sebab firman Allah hidup dan sehat dan lebih tajam daripada pedang dan Bermata bermata dua manapun dan menusuk
amat dalam sampai memisahkan jiwa dan sendi dan sini yang membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, firman Tuhan ini seperti pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua mata. Jadi contohnya kami kasih ajakan gitu tentang firman Tuhan. Itu bukan berarti kami juga maksudnya so sempurna, so tidak ada salah, tidak bikin kesalahan, dengan bukan berarti Tuhan itu maksudnya tidak berdosa. Nah, melalui Tuhan ini kami juga diingatkan tentang kita ada salah, bahkan ingatkan kepada kalian juga dimana ini jadi cerminan ya tentang orang punya kehidupan, dimana kalau orang memiliki kesalahan Tuhan menegur ternyata ini yang harus perbaiki, ternyata ini apa yang Tuhan inginkan begitu. Nah, firman Tuhan adalah firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, bahkan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsung, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan ini sanggup untuk mau bikin orang berpikiran di mana orang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, di mana terkadang orang punya akal sehat itu dirusak oleh orang-orang atau perkataan orang-orang yang orang tidak tahu itu benar atau salah. Tapi di dalam firman Tuhan ini orang punya pikiran, orang bisa terbuka di mana ternyata ini yang benar begitu. Orang ditegur dari firman Tuhan, bukan dari kata-kata orang atau hanya ucapan orang-orang yang tidak tahu siapa itu Tuhan begitu. Nah, dari mana asal firman Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 1-2 orang boleh lihat di situ. Dari tadi orang sudah bahas tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini dari mana gitu. Pernah enggak yang pikir orang belajar firman Tuhan, firman Tuhan dari mana gitu. Siapa yang kasih ini firman Tuhan? Nah, orang boleh baca di dalam Yohanes 1 ayat 1-2. Yohanes 1 ayat 1-2. Bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Di Injil Yohanes, di dalam kitab Yohanes ini berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia. Nah, firman yang telah menjadi manusia ini adalah Yesus, di mana Yesus sudah datang ke dunia, dia menjelma menjadi manusia. Dan sini ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, di mana dunia ini dijadikan oleh orang itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang sebenarnya yang orang punya ini, yang orang mengerti selama ini tentang firman Tuhan, ternyata itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Apa yang orang pelajari ini itu adalah membawa orang kepada Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, melalui ayat ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 20-27, kita baca di 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Boleh bacanya ya. Yang pertama membuat
tidak boleh ditafsirkan menurut pendapat beliau, sebab karena membuat diinstruksikan oleh kehendak manusia, tetapi oleh kehendak Roh Kudus orang-orang diciptakan atas nama Allah. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 ini tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Nah, di sini ayat 20 berbicara yang terutama memberikan surat cinta ini kepada semua manusia. Nah, orang yang tidak pelajari ini firman Tuhan dan orang yang tidak mengerti baik-baik, kan tidak akan tahu kebenaran dan keselamatan. Nah, sebelum orang mulai tutup, mungkin ada pertanyaan dari ini tentang ayat ini tadi yang ini dalam, mungkin ada yang ini berumah begitu, mungkin ada yang permasalahan ya atau ini bisa mengerti tentang ayat-ayat. Bagaimana menurut ini? Setelah Indri mempelajari ayat-ayat ini, apa yang terpikirkan dari ini tentang firman Tuhan? Jadi firman Tuhan itu adalah Allah. Dan tadi terus baca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam tanah surga, terima kasih untuk Tuhan pada sore hari ini kami boleh belajar. Kiranya Bapak apapun yang saya pelajari boleh memenuhi Indri untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.